Hayya 'alas shalah. Sholat, sholat, ayo sholat, berjamaah 5 waktu. Taat, taat, kita selamat di dunia dan akhirat. Ayo sobat, kita sholat agar kita mendapat nikmat. Jangan-jangan kita dilaknat nanti-nanti di akhirat. Ayo sobat, kita taubat, jangan tunggu mati sekarat. Surga di dunia pasti didapat, apalagi di akhirat. Ayo sobat, kita taubat, jangan tunggu mati sekarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Irfan dalam program Gue Bodo Amat. Sebelum dilanjut, izinkan saya untuk membuka masker agar suara saya dapat terdengar lebih jelas. Pemirsa, saat ini saya berada di kediaman Aki Lili. Beliau merupakan salah satu sesepuh tokoh di Wanasigra. Mari kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Aki? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Aki walaupun di usia seperti ini tetapi jag-jag waringkas ini Aki nih. Masih sehat ya. Iya. Keluarga sehat semua Ki? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita patut bersyukur kepada Allah SWT di mana di masa pandemi ini banyak di antara anggota kita ya Ki ya yang terpapar COVID, namun alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat ya. Iya. Kita doakan juga untuk yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Baik Aki, ini saya sengaja berkunjung ke rumah Aki untuk mengetahui lebih jauh soal sejarah Wanasigra Aki. Ya. Di episode sebelumnya itu telah dibahas bagaimana sejarah jamaah Ahmadiyah pertama kali di Tenjowaringin. Nah, mungkin saat ini boleh dibahas seluk-beluk sejarah di Wanasigra itu sendiri Ki. Ya. Namun sebelumnya silahkan untuk memperkenalkan diri dulu untuk pemirsa di rumah Ki. Nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian boleh anak, cucu, cicit mungkin Ki ya diceritakan kepada pemirsa. Silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya lengkapnya adalah Lili Suwarli. Namun sekarang karena udah banyak cucu bahkan cicit, tenarnya dipanggilnya sudah Aki di Wanasigra. Tapi usia mah sekarang baru menginjak 72 tahun kali. 72. Lahir 15 November 50, tahun 50. Ya. Nah, alhamdulillah dengan karunia Allah Ta'ala dari 5 orang anak, cucu 11, kemudian cicit sudah 6, dan insya Allah nambah 1 jadi 7. 7. Alhamdulillah. Makmur ya Ki ya. Iya, alhamdulillah. Karena yang namanya keluarga ya, apalagi ada cucu, cicit, tentu itu suatu kebahagiaan tersendiri ya Ki ya. Alhamdulillah. Mubarak Ki. Ya. Oke Ki, sekarang kita lanjut bagaimana mungkin bisa diceritakan awal mula Ahmadiyah di Wanasigra itu sendiri Ki. Monggo Ki. Oh, sebetulnya Ahmadiyah ke Wanasigra kalau dari awal-awal sih tidak begitu tahu persis. Nah, tapi sebagian kecil dari beliau sebagai pembuka jemaat Wanasigra
Jadi kira-kira, bukan kira-kira, tahun 60-an, Iya. 64, saya masih di SD. Yang pertama, jadi beliau yang bernama Bapak Muhammad Ejen almarhum, ya. Beliau, kalau orang tua dulu menyebutkan bahwa di Wanasigra kalau dalam bahasa Sunda mah bakal aya nogong korongok. Nah, setelah itu yang menurut pengalaman saya sendiri hanyalah Pak Ejen sendiri yang beliau memang sepengetahuan dan beliau menceritakan tidak masuk pesantren, apalagi pendidikan umum, mencapai pendidikan yang tinggi, tidak. Beliau cuma tamat, kalau sekarang mah SMP gitu ya. Juga jauh katanya ke Salawu. Nah itu dengan beliau saya kenal persis mulai tahun 63 sampai 65. Bahkan beliau begini, menyarankan kepada saya, sekalipun memang keturunan katanya, ya. Iya. Tapi baiklah kalau beat, ambil beat langsung gitu. Jadi beliau menyarankan supaya beat. Saya masih teringat, bahkan kalau tidak lupa nyimpan jawaban surat beatnya masih ada itu, ya. Dari hujur yang kedua, ya. Dari hujur yang kedua, beat saya terima jawabannya 21 Februari tahun 1965. 65 gitu. Nah, cerita-cerita beliau mengenai Ahmadiyah, saya disuruh untuk ikut pengajian dengan beliau. Kalau sekarang mah madrasah, itu madrasah kecil-kecilan. Cuma beliau menyampaikan sejarahnya, bagaimana jemaat ke Wanasigra. Tapi tahu persisnya Aki mah udah rame aja, udah banyak ya anggota di Wanasigra. Apalagi para pemuka tempo dulu mah utusan, ya. Mubalik Markazi yang sering datang ke Wanasigra, diantaranya guru beliau, guru Pak Ejen itu adalah Pak Maulana Abdul Wahid HA. Beliau itu ayahanda dari Pak Amir kita kali ya. Itu yang sering. Karena begini, kalau beliau datang ke Wanasigra, beliau suka ngasih tahu, Ri katanya ada Pak Mubalik, ada Pak utusan ya. Kita dengarkan, kita pengajian, ada pengajian. Jadi beliau membuka satu ayat ataupun bacakan hadis gitu ya. Waktu itu mah saya tuh cuma jadi pendengar aja gitu ya. Jadi di usia baru keluar SD kali ya, jadi pendengar aja. Tapi ya ada sedikit ya. Satu di antaranya kalau beliau menerangkan satu ayat Al-Quran pamannya, sekarang masih ingat, masih dihafal gitu ya, suka dipakai dalam sholat gitu. Masih teringat satu di antaranya itu. Tapi kalau takut salah ayatnya, kalau surah mah insya Allah tidak salah. Di surah Al-Baqarah, Pak Irfan, ada yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'afu ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Kalau tidak salah itu ayat masih ingat sampai sekarang. Nah beliau itu, nah kalau kita dikaji itu lebih jauhnya barangkali nanti kita baca, buka bersama aja ya. Nah beliau menyampaikan di Wanasigra, Aki mah tahu-tahu udah banyak aja anggota teh. Kalau orang lain mah katanya ada penyerangan waktu dari TII. Aki waktu itu lupa ingat ada gerombolan dari TII ya. Karena kan terakhir itu gembongnya waktu itu yang tertangkap itu ya masih ya dikatakan lupa ingat waktu itu. Nah terus perjuangan beliau untuk memajukan jemaat di Wanasigra
Iya. Banyak guru beliau yang datang ke sini. Rekan utama waktu itu adalah Ajengan Mahfud, ya, dari mana? Dari Ciamis, dari Rancanggeneng, kampungnya. Kemudian yang sering ke sini Pak Maulana Abdul Wahid HA. Kalau beliau tidak datang, kalau ke sini rutin itu 1 minggu 1 kali. Tapi kalau beliau tidak datang ke Wanasigra, beliau suka ngasih tahu, Jen katanya ke Garut aja sekarang mah. Kita ngaji di Garut. Nah, tapi Aki ke Garut mah nggak pernah ikut, ya waktu itu. Tapi kalau ke sini mah paling sering beliau datang ke sini, Aki selalu ikut mendengarkan. Terus selain dari Pak Abdul Wahid, Pak Ajengan Mahfud, ada juga Pak Maulana Muhyiddin Sah, itu mah Aki udah nikah di pertama itu tahun 72 75 ya. Aki udah nikah, udah berumah tangga pada waktu itu. Nah, jadi beliau banyak menceritakan kemajuan jemaat, terus bertambahnya jemaat di Wanasigra. Tempo dulu mah masih menyatu antara Citegu, Sukasari, ya, Sukamaju, masih Tenjo Waringin, Tenjo Waringin, Sukamaju. Sekarang kan udah jadi 8, pecah yang dipecah itu. Nah, waktu itu jadi beliau sering mempelajari buku-buku kitab-kitab hadis, ya, ayat-ayat Al-Quran. Jadi guru utama beliau adalah beliau tadi, Pak Mahyudin Sah apa? Mubalik Muhyiddin. Pak Muhyiddin, ya, Mubalik Muhyiddin. Ya, sampai sekarang istrinya kan masih ada, ya. Terus itu tadi yang paling lama beliau dengan Pak Wahid. Bahkan beliau, Pak Wahid menyampaikan kepada Pak Ejen seperti ini. Jen katanya kalau tamat mengkajikan kitab Riyadhus Shalihin, ya, insya Allah Ejen bisa menerjemahkan dan sedikit mentafsirkan Al-Quran, kata beliau. Pak Ejen mas sampai begini, ya. Dari mulai kitab tersebut dikajikan sampai terakhir, sampai dengan punya catatan dari mulai sampai tamat itu sekian tahun, sekian bulan, sekian harinya, seperti itu. Tapi pada waktu itu Aki tidak kepikiran bahwa kalau pada waktu itu sudah punya catatan, wah udah luar biasa barangkali, ya. Nah itu. Nah, jadi ya, beliau kalau mau ada diundang, umpamanya dari daerah Indihiyang, ya, Tolenjeng, terus Sukapura, Kawalu, ke Tasik, kemana. Nah, beliau suka ngasih tahu ada undangan ngaji katanya, apa mauludan ataupun rajaban istilahnya, ya, ke Anu katanya. Akhirnya selalu ikut. Nah, jadi beliau partner dengan Pak Ajengan Mahfud tadi, yang waktu itu jadi supirnya Pasanuji Nagrak, Pasanuji Nagrak. Itu beliau waktu itu udah punya mobil, bisa nyetir, ya. Aduh, lucunya kalau nyetir beliau pakai kain, pakai sarung, begitu, ya. Gitu, waktu itu. Nah, jadi beliau menyampaikan beberapa keterangan mengenai Imam Mahdi. Itu. Oke, Ki. Ini menarik sekali ceritanya, Ki. Tetapi sebelum dilanjut, mari kita seruput kopi dulu, Ki. Iya. Alhamdulillah. Monggo, Ki. Kopi ini, kopi Robusta, ya. Iya, Robusta. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ini karena tidak bayar. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah, Ki. Tadi baru tadi siang jam 2 paket datang. Saya kira rupanya kiriman dari Temanggung ini, Ki. Jadi pemirsa, ada petani lokal, ya, tentu petani kopi asal Temanggung. Nah, beliau ini merupakan Ahmadi dan memiliki usaha seperti ini, ya. Jadi sudah ada kemasan yang eksklusif ini, ya, Robusta, dan ada 3 jenis varian, yaitu wine coffee, ya. Kemudian ini
natural proses. Satu lagi apa ini Ki? Arabica natural. Nah, ini masing-masing kemasannya 200 gram. Jika pemirsa di rumah sama seperti kami pecinta kopi, ya, maka silahkan hubungi di nomor berikut ini. Ya. Mari pemirsa, kita dukung petani lokal asal Temanggung dengan membeli sebanyak-banyaknya. Baik, Aki, kita lanjut. Tadi sungguh luar biasa kisahnya. Mungkin tadi dalam pembahasan bagaimana Aki Ejen itu membahas betul-betul mengkaji Riyadhus Shalihin, ya Ki ya. Dan itu mungkin bisa jadi itu tanpa terjemah, ya Ki ya. Iya. Jadi waktu memang itu belum ada terjemah. Waktu itu belum ada terjemah. Iya. Nah, ini kan luar biasa. Nah, Aki, yang menjadi pertanyaannya, apakah Aki Ejen ini ada silsilah memiliki kecerdasan seperti itu, Ki? Iya. Jadi sebetulnya orang tua ataupun apalagi sebetulnya tidak ada yang menceritakan bahkan bahwa beliau itu ada keturunan orang-orang gimana gitu ya. Tidak. Namun tadi jadi sesepuh tempo dulu bahkan dari nenek moyang beliau udah ada yang menceritakan seperti itu, mengatakan kalau perkataan Nabi nubuatan kali ya. Jadi orang tua tempo dulu nanti katanya di Wanasigrama bakal ayat nogong korongok, wasiat leluhur ya, telur berkokok kali ya. Gitu. Kan apalagi anak-anak dewasa ini mah tidak mengerti. Nah tadi jadi beliau mah tidak pesantren langsung gitunya, tidak. Jadi pesantrennya beliau mah setelah jadi Ahmadi ya, terus dipercayakan jadi pengurus, jadi pembina, pendidik, pengajar, ya, untuk setenjo Waringin waktu itu. Nah, bahkan selepas itu, nah, saya banyak beberapa mubalik markazi yang datang ke sini. Ada Pak Maulana Sayyid Ansori, terus ada waktu pemekaran cabang, Pak Abdul Malik, ya, Pak Abdul Malik, pemekaran cabang kalau tidak salah itu tahun 85, tahun 85. Nah, saya juga belum pindah ke sini ke Wanasigra. Dan saya pun belum lahir. Belum lahir, apalagi. Nah, waktu itu 85. Nah, jadi menurut sepengetahuan saya mah pesantren beliau teh gurunya yang guru-guru terbang gitu ya, yang datang ataupun beliau diundang tadi, pamannya harus datang ke anu ya. Nah, begitu. Jadi beliau mah menyampaikan sesuatu teh seolah-olah tanpa catatan. Tadi penemuan beliau dari guru-guru beliau tadi ya, pamannya kalau menerangkan ke orang-orang non-Ahmadi, satu di antaranya kan dalam kitab-kitab hadis masyhur ya, yang namanya apa, Siyah-Sitah tadi, Kutubus Sitah. Jadi disebutkan di kitab-kitab hadis tersebut. Pak Ejen sampai begini, coba buka katanya dalam sebuah kitab anu, halaman sekian. Sekian baris dari atas, sekian baris dari bawah. Nah, di tengah ada keterangan seperti ini mengenai Imam Mahdi. Sampai begitu. Luar biasa ya. Luar biasa. Berarti beliau Aki Ejen itu punya ingatan fotografis, Ki. Iya. Luar biasa itu, Ki. Luar biasa. Itu beliau mah. Nah, jadi kalau beliau mah kalau diundang acaranya apa umpamanya ya. Kalau sekarang masih Ratu Nabi. Waktu dulu mah ada muludan ataupun rajaban, ya itu. Ya beliau suka didatangi oleh
bapak-bapak mubalik markazi tadi, Iya. ataupun beliau langsung menanyakan di mana beliau ini berada, apa di Tasik ataupun di Garut gitu ya. Beliau datang. Sekarang saya diundang ke pengajian anu. Iya. Jadi waktu itu mah saya ya Aki dengar. Jadi tabligh itu di satu sisi menerangkan bagaimanakah apa isi daripada Siratun Nabi, umpamanya Isra Mi'raj ataupun Mauludan gitunya. Nah, beliau suka akhirnya menyampaikan inilah yang paling utama kita itu apa kan, yang amanat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai kedatangannya Imam Mahdi alaihi salam. Beliau akhirnya suka ke sana terus gitu. Nah, pada akhirnya mah di tempat-tempat lain ya, seperti di tempat di mana beliau diundang, udah ada kabar aja, ada yang baiat sekian gitu ya. Kalau di Wanasigra mah waktu semasa beliau, perjuangan beliau waktu itu, umpamanya naudzubillah di masa-masa itu mah Aki tidak pernah ngalami gitu ya. Tidak pernah. Apalagi di zaman DITI, cuma berita aja dari beliau, Wanasigra diserang. Hanya barangkali Aki udah lahir tapi masih kanak-kanak kali, belum tahu. Karena Aki ke Wanasigra mah apalagi udah usia dewasa, udah hudam itunya. Semasa kecil mah oke, di sana kan lahir di Sukasari, sekarang Sukasari itu. Jadi belum tahu menau nah, waktu itu. Nah itu satu di antaranya. Nah, Oke Ki, menarik sekali ini Ki. Selanjutnya saya ingin menggali informasi perihal penyerangan yang tahun 2000-an Ki. Pada waktu itu ya ke Wanasigra. Nah itu cerita yang realnya itu seperti apa Ki? Oh itu. Nah sebelum ke sana kan, kira-kira di tahun 75. Tahun 75. Bukan, tahun 75 Aki kan udah ikut bergabung, ikut-ikutan lah sama bapak-bapak yang sekarang masih ada, Pak Tanu ya. Pak Tanu, Pak Muhammad udah meninggal beliau. Nah, waktu itu teh udah ada namanya pengajian muhotib setiap malam Jumat ya. Waktu dulu mah biasa orang siapa yang suka memberikan khutbah gitu ya. Sebelum hari Jumat pagi itu kumpul di satu tempat, umpamanya di rumah Pak Ejen di Wanasigra. Maaf ya karena beliau Hajun Piduraini ya, beristri 2 kan. Beliau kalau tidak di Wanasigra di Nyalindung, ya, ataupun di rumah Pak Sanuji di Nagrag. Nah, dibacakan sesuatu, umpamanya bahan khutbah. Kalau sekarang mah kita tinggal baca khutbah huzur ya. Waktu itu dibacakan. Nah, beliau didapat umpamanya keterangan itu dari bapak-bapak mubalik tadi sebagai guru beliau yang itu. Yang secara langsung. Nah, waktu itu sampai sekarang kan tidak putus kecuali sekarang di masa pandemi ini COVID ya. Nah, kita terhenti. Nah, karena bertambah majunya jemaat di Wanasigra sampai dengan dimekarkan tahun 85, memang semua orang tidak semua suka ya. Terus tidak semua gimana benci ya. Ada, ini bukan benci, kita sebut aja mereka belum mengerti ya, belum mengerti. Ada yang namanya waktu itu adalah Front Pembela Islam ya, FPI. Jadi kalau kita mau mengadakan pengajian ataupun ada jalsah apalagi ya, pernah waktu tahun berapa tuh? Kalau tidak salah mah tahun 8 sebelum dimekarkan tuh. Tahun 82 83 kali ya. Mau ada jalsah, dapur umumnya di Babakan. Di Cikuray sekarang. Itu.
lagi tengah-tengahnya acara kita baru 1 hari, nah, dibubarkan. Kita memang dibubarkan oleh pihak berwajib, karena dikhawatirkan katanya, masa yang begini banyak katanya bagaimana kalau nanti panitia gimana lah gitu. Jadi terpaksa sekarang mah harus bubar aja. Tapi kata beliau begini, saya khawatir ya anggota yang begitu banyak sampai 2-3 ribuan kali ya. Karena yang datang dari mulai itu juga udah bukan sekarang saja, waktu itu juga memang yang non Ahmadi juga udah banyak yang datang kegiatan kita teh. Sering mereka, tapi kebanyakan ingin mengetahui secara langsung apa sih katanya kegiatannya orang Ahmadiyah itu yang dikatakan dulu mah bukan jalsa, kongres ya. Jalsa mah dewasa ini sekarang. Nah, beliau mengatakan yang dikhawatirkan kalau itu mah pihak mereka yang tidak senang akan Ahmadiyah, seperti maaf ya orang-orang teman kita dari FPI, bisa dibendung oleh pihak keamanan, polisi, tentara gitu. Tapi saya dikhawatirkan katanya, bagaimana ini si peserta yang sudah berkumpul, sudah menempati tempat, bikin barak dan lain sebagainya, ribuan itu takut macam-macam ke panitia katanya. Ya, waktu itu kan udah sapi udah dipotong, udah dipasak bahkan itu. Nah, kan kita mah tidak tanggung-tanggung aja. Kita secara itu mah ya taat aja, ditutup. Nah, terus waktu itu Aki udah mulai ikut-ikutan jadi panitia, ya. Ke pihak mereka dibilang begini aja, Pak, jangan khawatir di Ahmadiyah mah, sekalipun umpamanya ini acara tengah berjalan, terus disuruh istirahat, ya. Si anggota peserta yang datang ini kepada panitia tidak akan macam-macam, ya. Samina wa atona, tidak akan macam-macam, ya. Taat saja, jangan khawatir Pak, itu. Tapi begini, sekarang bahan-bahan yang udah seperti bahan makanan yang sudah dipasak ini, tidak akan mubazir. Silahkan bahkan bapak-bapak juga yang sekarang itu boleh. Nah, berapa banyak yang datang di sini, ini harus dimanfaatkan. Nah itu, jadi mereka dari pihak pengamanan merasa kaget juga katanya. Kalau di organisasi lain makan, kalau acara lagi berlangsung terus di itu panitia, wah macam apalah gitu. Di kita mah jangankan dengan perilaku praktek, dengan ucapan pun tidak ada. Itu menurut pengalaman Aki. Menarik ini Ki. Nah pemirsa ya, jadi ketika tadi ya flashback ya, ketika ada penyerangan ya, waktu itu ya kita nurut ya, artinya taat kepada kepolisian pada waktu itu. Padahal kami melaksanakan kegiatan jalsah ya, pertemuan yang sifatnya tahunan itu ya tiada lain itu hanya melaksanakan rutinitas saja ya Pak. Misalkan sholat 5 waktu, kemudian sholat tahajud berjamaah, lalu mendengarkan ceramah-ceramah Islami. Nah, itu saja kegiatannya di 3 hari itu ya Ki ya, jalsah. Yang biasa kita rutin sebelum pandemi nih Ki ya. Kita rindu untuk melaksanakan jalsah ya Ki. Mudah-mudahan kelak ada lagi ya Ki ya. Amin. Pandemi berakhir, jalsah serentak pun ada lagi ya. Nah, padahal ya acara di tempat kita, kemudian yang datang pun kita juga, tetapi malah ada sekelompok orang yang berusaha membubarkan. Kan ini aneh ya Ki ya, tidak masuk di akal. Kalau misalkan acaranya di tempat orang misalkan, kemudian yang datang pun bukan orang Ahmadi ya, ini kan masalahnya acara-acara kita, kemudian di lingkungan-lingkungan kita. Jadi seharusnya memang ini organisasi-organisasi yang radikal ya, separatis ya seperti ini,
yang berusaha membubarkan ya suatu kegiatan, dan itu merupakan sudah suatu bentuk pelanggaran dari hak asasi manusia itu sendiri. Baik, Aki, jazakumullah, ini informasi yang sangat berharga sekali bagi saya. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin terakhir, Ki, closing statement ataupun pernyataan dari Aki untuk pemirsa di rumah, Ki. Mangga, Ki. Ya kalau kalau bisa syukurannya kita syukur saja kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa nikmat itu sampai sekarang masih bisa jadi anggota ya, terus masih jadi pengurus baik di badan ya, terus di cabang, sekarang masih memegang jabatan di cabang adalah Tarbiyat dan Ristanata. Juga Pak Amir menyuruh kepada saya dengan SK beliau sebagai koordinator Ristanata wilayah itu. Ya, tapi sebetulnya kerjanya itu ya paling tidaklah yang tidak bisa dikerjakan sendiri mah nanya aja sama anak-anak Kudam gitu ya, minta ditolong dibantu itu cara itu ya. Itu jadi sekarang memang nikmat luar biasa itu ya, alhamdulillah ya. Baik, hatur nuhun Aki. Sami-sami. Pemirsa, itu tadi perbincangan santai saya dengan Aki. Mudah-mudahan membawa manfaat khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk pemirsa di rumah. Dan terakhir, saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati pemirsa. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Akhirul kalam wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei sakabeh dulur-dulur, urang jeung abdi pacampur, kupiwuruk dawuh Rasul, kana ibadah sing jujur. Dina abad 14 Allah baris mikawelas kasugrijal minu ikhlas ibadahna henteu was-was numutkeun dawuhan Allah janjina ka Rasulullah aya dina kitabullah nu sok jadi masya Allah atos sumping Imam Mahdi nu dipingpin ku yang widi nyaeta ti kadian nu baris nyiram rohani nya anjeunna nu neraskeun Islam teras ditablegkeun sina nyebar ka sadunya dipilampa enya mun dulur tacan uninga kanu dijanjikeun ayeuna tahnya ieu jamaahna nya Ahmadiyah ngaranna
anu sok dibarencian kuno tacan terang pisan komo urang pasisian nunguping tina fitnahan mugi dulur masing emut kanu laras masing tumut milarina masing gemet papai heula masing imet ulah waka ngabencian Allah mah tengaridoan angguran mah tanya heula urang teh kudu waspada mangga dulur darangukeun amanat nararegepkeun anu baris nyalametkeun dunia akhirat surupkeun.